Rekan RKN, kita ketemu lagi di update bersama saya Billy Sumampo. Masih percakapan kita masih tentang pemilu 2024, khusus terkait dengan dinamika Pilpres. Sebagaimana kita tahu bahwa pemilu 2024 mungkin masih sangat panjang ya, tapi geliat pencalonan dukung sana dukung sini, bahkan publikasi lembaga-lembaga survei terkait dengan siapa yang kira-kira pantas untuk menjadi presiden di 2024 itu sudah sangat marak di media-media kita. Nah, kali ini kita atau saya akan bercakap-cakap dengan seorang anak muda, Timothy Ivan. Selamat Siap. datang Mas atau Bung atau Bro ya. Terserah. Bro Timothy, Bro Timo ya panggilannya. Siap. Nah, Timothy Ivan ini adalah sekjen dari Jokpro atau Komunitas Jokowi Prabowo. Betul. Jadi dari nama aja kita udah tahu arahnya kemana ini komunitas ini. Seorang anak muda ini saya kira Bung Timo ini. Nah, Bung Timo, kalau teman-teman di komunitas mungkin pertanyaannya di komunitas Jokowi Prabowo ya, Jokpro, sebutannya apa itu? Kalau sebutannya misalnya Sekjen Komunitas Jokpro atau Sekjen Jokpro? Sekjen Jokpro 2024. Jokpro 2024-nya jangan dihilangin ini. Ada 2024-nya ya? Betul, karena kan kita bicara untuk 2024. Iya. Jangan lagi sampai 2029. Betul. Bisa repot kita. Betul. 2024 aja sudah agak repot kita mikirin gitu ya. Nanti kita diskusikan. Tapi kenapa ada komunitas ini? Mungkin itu yang penting ya. Karena kan begini. Jokowi sudah 2 periode. Gitu ya. Karena itu kalau Jokpro berarti kan Pak Jokowi di posisi presiden, betul. Baru Prabowo di posisi wakil presiden. Ya. Nah, presiden sudah 2 kali Pak Jokowi, sehingga konstitusi kita mengatakan sudah nggak boleh. Ya, tapi uniknya kan gitu ya. Uniknya ada komunitas Jokowi Prabowo ini. Iya. Gimana? Mungkin bisa Bung Timo atau Bro Timo jelaskan sedikit gitu. Pertama kan 2019 itu Pak Jokowi terpilih sebagai presiden untuk di periode kedua. Prabowo pesaingnya masuk sebagai Menteri Pertahanan. Di tahun 2020 kami mencoba diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat. Ternyata yang pengen Pak Jokowi lanjut di periode ketiga itu cukup banyak lah saat itu. Cuman mereka nggak punya wadah untuk menyampaikan. Mereka nggak punya figur untuk menyuarakan imajinasi mereka kepada publik gitu. Nah, makanya pada saat itu diskusi kita jalankan 2021 kita putuskan untuk bentuk komunitas ini dengan dimulainya munculnya Mas Kodari di Mata Najwa saat itu. Iya, memang itu. Jadi ada hubungannya dengan isu 3 periode jadinya ya. Betul. Pada saat itu kan diskusi 3 periode. Lalu pertanyaan pertama, apakah mungkin Pak Jokowi 3 periode? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin bagaimana caranya? 3, supaya itu bisa terjadi pasangannya siapa? Gitu kan? Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu muncullah nama Pak Prabowo di situ. Karena bagi kami untuk 3 periode itu kan berarti harus ada amandemen konstitusi. Amandemen itu bolanya di MPR dengan konstelasinya harus ada dukungan dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo gitu. Makanya kita tariklah Pak Prabowo. Dan Jokowi 3 periode yang kami usung itu kan untuk menghindari polarisasi ekstrim, keterbelahan masyarakat selama ini yang ada cebong, ada yang kampret. Maka itu kami ingin tarik Pak Prabowo sebagai wakilnya Pak Jokowi. Dengan harapan nanti cebong kampret berakhir ya, diskursus ini di masyarakat berakhir, dan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti bersanding di 2024, maka tersisa hanya 2 partai di luar. Kalau hitung-hitungannya masih linear ya dengan sekarang. Di luar hanya tinggal PKS Demokrat. Suaranya tidak cukup untuk mengusung. Dengan asumsi partai lain yang masuk koalisi ini akan ikut. Betul, linear dengan posisi sekarang, ya kan? Maka akan satu pasangan melawan kota kosong. Dan ketika melawan kota kosong itu pasti tensi politik akan sangat turun, biaya politik akan sangat turun. Gitu. Ini ekstrim sekali nih bayangannya. Tapi menarik ya, tadi ada aspirasi masyarakat. Betul. Ya, lalu
ada hitungan politik Betul. di DPR karena harus ada amandemen Betul. konstitusi sehingga mengajak Prabowo dengan asumsi bahwa Gerindra akan Betul. ikut. Lalu yang ketiga ini ada alasan semacam alasan sosiologis ya Ya. untuk rekonsiliasi. Betul. Nah tapi pertanyaan saya itu apa kalian sudah koordinasi dengan Pak Presiden? Nggak ada. Kami ketemu aja belum pernah dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. Sebetulnya gini Timo, arah pertanyaan saya adalah Ya. Pak Jokowi setuju nggak? Kalau itu tentu bisa dibaca dari media ya, bahwa pertanyaan beliau sebagai seorang negarawan, beliau menyatakan patuh pada konstitusi dan itu juga yang dilakukan Jokpro. Jokpro patuh pada konstitusi. Tapi Kan? mendorong Jokowi Prabowo. Mendorong Jokowi Prabowo dengan catatan ada amandemen. Oh ya harus ikut. Jadi Jokowi Prabowo itu bisa terwujud kalau ada amandemen konstitusi, boleh 3 periode. Itu kita selalu sampaikan gitu. Jadi kita tidak ingin melanggar konstitusi. Dan ketika ada wartawan jawab kalau amandemen nggak terjadi bagaimana, ya sudah, berarti misi Jokpro belum tercapai. Sesimpel itu aja. Tuh, jadi nggak ngotot juga. Nggak ngotot. Harus cari jalan di luar konstitusi. Betul. Jokpro itu kan berarti kan kita melemparkan isu kepada masyarakat sebagai wadah. Kalau nanti banyak masyarakatnya setuju yang dukung, berarti selesai. Dan gitu. isu ini bukan isu yang sama sekali baru, kan? Gitu. Betul. Karena apa? Karena ada aspirasi tadi. Betul. Ada keinginan Betul. sebagai masyarakat Betul. yang kemudian ditangkap oleh teman-teman. Dan setelah Jokpro berjalan, mulai terlihat banyak kelompok-kelompok masyarakat yang dukung 3 periode gitu. Bara CP yang awalnya masih malu-malu kucing akhirnya bilang Jokowi 3 periode, muncul relawan Kobar segala macam. Kalau Kobar itu memang dibuat untuk promosi kan. Wah, kita nggak tahu kalau itu. Tanyakan pada Kobar ya. Tapi itu tadi Timo, kalau Pak Jokowi tidak setuju kan tadi ada halangan. Ya katakanlah halangan ya karena tetap jalan konstitusi. Kalau tidak ada amandemen konstitusi agak sulit. Nah oke, kita taruh itu di situ. Sekarang kalau Jokowinya tidak setuju. Nah, itu Setelah amandemen. enggak. Ya ini sebelum amandemen juga kalau Oh iya. Pak Jokowi itu kan kita jangan lupa Pak Jokowi itu pemimpin yang lahir dari keinginan besar masyarakat. betul. 2014 beliau bisa dari Solo ke DKI. Iya. 2012 bisa dari Solo DKI karena banyak gubernur DKI banyak warga DKI yang pengen Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Jalan 2014 banyak masyarakat Indonesia yang pengen beliau jadi presiden. Naiklah gitu kan. Kan kalau kita ingat 2014 kalau nggak banyak masyarakat yang pengen Pak Jokowi jadi presiden, capres dari PDI pasti Bu Mega pada saat itu. Bu Mega kan masih pengen tuh. Tapi karena Bu Mega melihat konstelasi dan keinginan besar masyarakat, maka Pak Jokowi dipilih lah, gitu kan, sebagai capres dari PDIP. Begitu juga di periode kedua. Dan ketika nanti banyak masyarakat yang pengen Pak Jokowi 3 periode, ya silakanlah Pak Presiden melakukan kontemplasi gitu loh. Apakah beliau akan mengikuti keinginan masyarakatnya atau tidak gitu. Jadi Jokpro ini sebetulnya termasuk itu ya, dia melakukan sosialisasi, melakukan mobilisasi. Betul. Supaya masyarakat itu makin kuat mendukung Jokowi 3 periode. Dengan sendirinya nanti Pak Presiden Jokowi Harapannya Pak Presiden Jokowi akan ikut. Gitu, Iya. kita setuju aja 3 periode. Jokpro ini kan tugasnya misionaris, pendakwah. Kita mendakwahkan ide gagasan gitu kan. Soal nanti masyarakat ikut atau enggak kan, yang penting tugas kami udah selesai. Kami mendakwahkan. Sama seperti pendeta, pemuka agama, menyampaikan ajaran agama. Soal umatnya berbuat dosa kan itu urusan pribadi. Gitu. Nah ini jadi sebenarnya Jokpro ini semacam menyiapkan menyiapkan lapangan lah ya bagi upaya untuk 3 periode itu ya. Karena mobilisasi yang tadi ini mendakwahkan gagasan Jokowi Prabowo dengan secara langsung bersinggungan dengan 3 periode. Betul. Dan amandemen konstitusi. Betul. Kan ini satu paket nih sebetulnya. Kalau Satu paket. Konsekuensi hukum logis. Betul. Kalau bicara Jokowi Prabowo, bicara amandemen konstitusi, lalu bicara soal apa tadi? Jokowi 3 periode, polarisasi ekstrim. 3 periode. Iya. Nah, oke. Sekarang yang lain juga yang menarik saya begini. Apakah Pak Prabowo setuju?
Kalau setuju atau tidak silakan tanyakan kepada beliau. Tapi kalau kita di luar, kita melihat Pak Prabowo itu adalah seorang patriot, negarawan. Seorang patriot. Iya. Beliau jadi Menteri Pertahanan aja mau. Apalagi jadi wakilnya Pak Jokowi. Oh gitu ya. Kita kan lihat hitung-hitungan nih, Pak Prabowo sudah berkontestasi dalam Pilpres berapa kali. Dan ya sejauh ini masih kalah gitu kan. Ya saya pikir dalam hitung-hitungan politik kalau berpasangan dengan Pak Jokowi pasti menang, why not? Gitu ya. Eh? Ya karena dia Menteri Pertahanan dia mau, apalagi Tapi jauh lebih daripada itu, dia maju presiden loh dulu 2 kali itu. ya maka itu saya bilang ketika itu demi bangsa dan negara, patriotnya muncul, ada hal-hal yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan, ya mengapa tidak Pak Prabowo berkenan gitu jadi wakil presiden? Feeling kalian dia mau aja ya. Kalau harapan kami, beliau harusnya mau ya. Harapan kami kan ini masyarakat aja. Kami mendakwakan, kami menyampaikan gagasan ini. Soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo-nya mau bersanding atau tidak kan soal lain. Tapi lihat peristiwa-peristiwa yang lampau kan beliau berdua semakin mesra, semakin personal hubungannya. Ketika Lebaran, Pak Prabowo datang dari Jakarta ke Jogja membawa anaknya, ketemu Pak Jokowi. Ya, mari kita lihatlah alam bagaimana menunjukkan jalan ke sana gitu. Ya ini agak sedikit gambling juga ya, karena gagasan ini atau wacana yang digulirkan oleh teman-teman ini kan sudah kelihatan temboknya itu. Tembok pertama adalah konstitusi. Ya. Lalu tembok kedua adalah soal seberapa jauh masing-masing pribadi ini, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, menerima posisi yang kalian buat ini. Betul. Nah, yang ketiga sebetulnya atau yang keempat terkait dengan itu adalah ini juga pertanyaan saya. Kalau partai-partainya, gitu. Kan PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi kemarin, gitu ya, itu sudah mengatakan terang-terangan di mana-mana itu tidak setuju amandemen konstitusi, tidak setuju 3 periode. Nah, terus apa komentar Anda tentang ini? Kalau tadi dibayangkan dan Gerindra ini akan menarik gerbong koalisi yang linear tadi itu gitu. Tapi PDIP mewacanakan itu. Tidak setuju 3 periode, tidak setuju amandemen dengan sendirinya. Itu gimana? Ya, pertama begini Bang, kita semua tahu politik itu dinamis ya. Pasti dinamis. Apalagi politik Indonesia. Politik Indonesia ya, apalagi ya berkaitan dengan hal strategis, dinamis. Ya kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya begitu kan. Tetapi pada intinya setahu saya Bu Mega pun menolaknya itu penundaan pemilu. Bukan usulan 3 periode. Beliau hanya bilang jangan dibahas gitu. Biarkan ini masyarakat dulu yang melihat gitu kan. Dan itu pun Jokpro sampaikan ya, mari masyarakat yang setuju Pak Jokowi 3 periode bergabung gitu loh. Biarkan bolanya ini seperti bola salju gitu loh. Bayangkan Jokpro Juni 2021 ngomong ini sendirian. Jokpro, ibaratkan kita ini masih di padang gurun itu di samping-sampingnya nih. Sebelumnya Kodari sudah ngomong. Betul. Ya, ini kan kami masih di padang gurun nih Bang, masih di pinggir ini. Tapi beberapa bulan yang lalu kami diundang oleh fraksi PKB MPR RI oleh Kiai Jazilul sebagai narasumber untuk ngomong soal penundaan pemilu ataupun 3 periode di MPR RI. Artinya kan dari awal kami di pinggir, tiba-tiba kami diundang di jantungnya amandemen, itu kan sebuah progres yang cukup baik gitu loh. Artinya yang awalnya pembicaraan di luar warung kopi gitu ya, ini masuk nih mulai masuk dalam warung kopi gitu loh. Artinya selama ini kita keluar kita dakwahkan itu kan ada hasilnya gitu. Soal nanti terjadi amandemen atau tidak, soal beliau berdua mau dipasangkan atau tidak, ya kami serahkan gitu. Jadi karena itu makin optimis lah teman-teman ya. Ya kami optimis sekaligus ya kami berserah gitu loh. Ini kan ini udah ilmu langit ini. Bagaimana takdir ya untuk Indonesia ke depan itu soal ilmu langit gitu. Kita sebagai masyarakat, bagian dari bangsa, cuman bisa menyampaikan ide gagasan gitu. Iya. Nah, oke lah, kita sudah bisa menangkap ya kenapa Jokowi Prabowo. Dan katakanlah variabel-variabel yang ada di sekitar gagasan ini ya. Yang saya sendiri melihat ada kerumitan, tapi tadi Timo mengatakan ini memang kita
kita serahkan supaya langit yang menentukan. Iya, dan tambah sedikit bang, Kita berusaha tapi yang atas yang menentukan. Tambah sedikit, untuk PDIP sendiri dengan Jokowi 3 periode itu titik temu bagi PDIP. Ya, daripada PDIP ada konflik internal Banteng versus Celeng, dengan urusannya Mbak Puan dengan Mas Nanan yang belum selesai, ya itu akan jalan tengahnya Pak Jokowi 3 periode. Dan berdasarkan survei SMRC, ketika PDIP ingin hat-trick menang pemilu, capresnya satu-satunya harus Pak Jokowi. Dan Bu Mega selalu menyampaikan PDIP ingin hat-trick sebagai pemenang pemilu. Gitu loh. Ya, tapi itu kan satu sisi gitu ya. Kalau bicara soal PDIP ingin hat-trick, lalu kader siapa yang mau dimajukan gitu kan? Selain Pak Jokowi ada Ganjar juga yang kalau tanpa Pak Jokowi dia menurut survei sekarang juga banyak yang tinggi gitu kan, itu bisa juga ke Ganjar. Tapi kan variabelnya Pak Ganjar ini kita harus lihat Pak. Ya, memang Ganjar ini suaranya tinggi karena dianggap Jokowi jilid 2. ya, Iya kan? Kalau Jokowi maju memang mungkin agak lain, tapi maksud saya hat-trick itu belum tentu ke Jokowi. Kalau ingin 3 periode, kalau ingin menang pemilu 3 kali, capresnya harus Pak Jokowi karena suaranya bulat. Karena begini Pak, bicara PDIP ini agak rumit. Kalau Mas Ganjar yang dimajukan, apakah Mbak Puan happy? Ya, itu soal lain. Ya kan? Kalau Mbak Puan yang diajukan, apa Mas Nanan happy? Ini kan rumit ini dalam PDIP ini. Makanya kalau Pak Jokowi yang maju, Mas Nanan happy, Mbak Puan happy, Bu Mega apalagi? Gitu. Ya belum tentu, jangan-jangan mereka tiga-tiganya nggak happy. Oh ya kita lihat nanti. Tapi kalau sejauh ini sih info-infonya ya happy-happy aja. Gitu ya. Ya, saya kira menarik ya. Tapi begini, tadi kita sudah bicara ada Mas Ganjar, kemungkinan ya, yang menurut survei itu memang juga relatif tinggi. Betul, 3 besar lah. Ya, 3 besar selalu 3 besar. Tapi belum tentu atau belum jelas dia mau lewat partai mana. Tiketnya. Kemudian ada Anies Baswedan, ya. Lalu ada Prabowo sendiri gitu ya. Pak Prabowo sendiri sebagai calon presiden. Ya, selain itu ada Ridwan Kamil, mungkin ada Kofifa, ada Risma, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman di Jogpro atau komunitas Jogpro itu melihat, memang calon-calon ini masih kurang hebat kan dibanding dengan Pak Jokowi. Ya. Yang pertama begini Bang, yang Jogpro fokuskan itu kan masalah bangsa dalam hal namanya polarisasi ekstrim. Terbelahnya ini, cebong kampretnya ini. Ya. Kalaupun nanti misalkan Prabowo lawan Ganjar, ya ini linear misalkan ya, Pak Jokowi nggak bisa 3 periode, Prabowo lawan Ganjar, maka Ganjar akan dicap sebagai Pak Jokowi, ya akan dicap nasionalis, dan Pak Prabowo akan kembali seperti dulu 2014-2019 sebagai calon presiden umat Islam. Cebong kampret lagi nih Bang, terbelah lagi. Ya, tapi itu memang sudah bisa dipastikan karena kan Pak Prabowo oleh kelompok itu ya sudah di-reject. Betul. Karena dia bergabung ke koalisi. Betul. Karena kelompok itu sekarang sudah punya figur baru namanya Anies Baswedan. Ya. Kalau misalkan figurnya mereka yang baru ini nggak dapat tiket, ya mau nggak mau mereka balik kandang lagi. Oh gitu ya. Soal politisi itu kan pasti pengen menang. Kelompok itu pasti ingin menang gitu loh. Dia ingin tetap ada gerbong yang kemungkinan bisa dia tunggangi. Betul. Kalau kemudian tiba-tiba menang ya. Jadi nggak mungkin abstain mereka. Betul, makanya akan memilih ya nanti. Keterbelahan cebong kampret ini harus diselesaikan dulu. Yang menggunakan isu-isu primordialisme, politik identitas, itu harus dimasukkan dulu dalam botol Bang. Jin-jinnya ini harus masukin dulu dalam botol ini. Tapi kan begini, Timo. Kalau itu salah satu gagasan di balik itu ya, bagaimana pembelahan atau polarisasi dihentikan ya. Kita capek memang dengan urusan cebong kampret. Katakanlah Pak Jokowi Prabowo jadi calon. Tadi Anda mengatakan kemungkinan untuk calon tunggal, gitu kan? Tapi itu kan satu kemungkinan. Tadi juga Anda bilang politik kita cair sekali. Betul. Ya. Jadi kemungkinan koalisi juga untuk tidak kompak sebagaimana yang sekarang ada bisa terjadi. Maksud saya kalau tiba-tiba ada lawannya
gitu kan. Lalu lawannya ini namanya Anies Baswedan dengan siapa gitu ya, gitu kan. Bukankah juga nanti polarisasi cebong kampret itu tetap akan bisa dimainkan? Yang pertama begini Bang, dalam politik itu ada terminologi politician go where the voters are. Politisi pasti akan ke tempat yang potensi menang lah calonnya. Dia akan menggunakan kelompok-kelompok itu untuk... Iya, karena mereka berharap mendapatkan kotel efek dari calon yang didukung gitu loh. Lah ketika ada pasangan Jokowi dan Prabowo dihadapkan dengan Anies nih, sebelum penentuan calon aja. Misalnya Anies ini hanya contoh, yang lain juga. Iya, misalkan let's say Ganjar lah atau siapapun itu. Apakah saat ini ada yang bisa menandingkan satu paket ini Bang? Di survei Pak Jokowi Prabowo itu selalu jadi top of mind, nomor 1 dan nomor 2. Kalau ini boleh 3 periode, ada pasangan Jokowi dan Prabowo, apakah ada yang berani ngelawan? Harapan kami sih saya nggak ada lawan. Ya itu kan satu asumsi itu Timo, kan itu asumsi. Karena kan begini, kalau ada lawannya gitu ya, apakah katakanlah misalnya kalau lawannya Ganjar Pranowo, bentuk kubu sendiri, siapa yang akan dikatakan yang saya maksudkan begini, kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo atau yang secara ideologis yang mungkin berbeda dengan Jokowi gitu ya, kan katanya tadi pingin juga cari semacam calon yang kalau tiba-tiba dia menang, mereka bisa punya akses untuk mengatur macam-macam. Nah kan dengan sendirinya kalau ada Jokowi di sini yang mungkin tidak terlalu familiar atau tidak terlalu ramah dengan kelompok-kelompok ini, jadi akan memilih dengan kelompok dengan lawannya Jokowi, meskipun mungkin secara elektoral petanya nggak terlalu kuat mereka, tapi kan yang tadi kita bilang permainan isu atau polarisasi antara isu cebong kampret ini tetap akan terjadi. Nah, meskipun peta elektoralnya kecil, kalau ada ruang bisa. Maka itu ruangnya ditutup Bang. Ruangnya yang harus ditutup. Calon tunggal itu. Dengan Jokowi Prabowo. Calon tunggal. Sekarang ini terlalu ekstrim ini pikirannya. Ya ekstrim, tapi kalau kita bicara realita, ketika Jokowi dan Prabowo disandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada, dengan belajar histori politik. Let's say Jokowi Prabowo deh, kita bicara Nasdem, Golkar, PKB, P3, pasti akan solid Bang. Kita kan bicara politik ini harus lihat panggung belakangnya juga Bang. Ada panggung depan, panggung belakang, ya kan? Kita kalau panggung belakangnya, saya sih nggak terlalu yakin kalau akan tertib di koalisi dan sehingga bisa mengusung hanya satu calon presiden. Dan itu pun sebenarnya Timo, itu akan problem kan, karena akan berimplikasi terhadap konstitusi juga, karena pemilu presiden itu harus 2 calon dalam konstitusi kita. Tidak ada, di konstitusi tidak ada. Ya dia kan harus ada lawannya. Di konstitusi tidak. Setahu saya baca konstitusi tidak ada. Kalau di undang-undang pemilu mungkin iya. Tetapi di undang-undang pemilu pun itu memungkinkan kotak kosong. Karena untuk pilkada dulu, tapi untuk pemilihan presiden, di situ saya baca, saya lupa pasalnya berapa, kalau nggak salah di atas pasal 150 deh. Di situ dikatakan apabila hanya ada satu pasangan calon, maka akan diberikan tambahan waktu untuk mendaftar. Dan apabila pemilu itu Bang, pemilu presiden. Dan apabila tidak ada calon yang mendaftar juga, maka tahapnya akan dilanjutkan pada pemilihan gitu. Itu secara tersirat akan melawan kotak kosong gitu loh. Secara tersirat gitu, hanya satu pasangan calon yang mendaftar, karena kan ada presidential threshold itu 20%. Iya, jadi Jokpro ini juga mengupayakan ke sana ya, karena harus dipastikan satu periode supaya bukan satu periode, sorry. Satu pasangan calon. Betul. Supaya polarisasi cebong kampret ini nggak akan, karena kotak kosong itu kan tidak bisa distigmakan lagi calon presiden umat Islam, nggak bisa distempel lagi kan dia. Dia nggak ada figur. Betul. Nggak bisa ada isu di sana ya. Meskipun bisa tetap diopinikan ya, kalau memang ada sekian orang yang tidak setuju dengan calon tunggal ini, dia bisa menggalang dukungan. Meskipun dalam kenyataan memang susah. Dalam pilkada terjadi itu, ada daerah-daerah tertentu yang menggalang dukungan untuk memilih kotak kosong. Itu karena
mereka nggak setuju dengan Betul. dengan calon. Maka itu kalau dikatakan melawan kota kosong tidak demokratis juga, menurut saya ya itu demokratis juga. Karena masyarakat tetap diberikan hak untuk memilih daripada kita memaksakan penundaan pemilu gitu. Ya itu isu lain ya. Saya sendiri punya opini sendiri tentang tentang calon tunggal dan kota kosong itu. Tapi saya mau kembali kepada percakapan kita ini tentang Jokpro ya. Jadi salah satu misi katakanlah begitu ya dari Jokpro ini adalah menghentikan polarisasi. Betul. Ini mulia karena kita capek sebetulnya sejak 2017, 2019 dengan polarisasi opini bahkan sampai kepada polarisasi relasi sosial. Betul. Ya, karena pembelahan yang dibentuk dalam proses Politik khususnya dalam pemilu. Nah, itu kan satu hal ya. Tapi tadi saya bilang begini, dibandingkan dengan calon lain, apakah memang soal kemampuan dan kapasitas kan gitu. Saya kira tentu teman-teman Jokpro itu juga kenapa memilih Jokowi. Saya kira ya karena aspirasi masyarakat tadi mengatakan juga bahwa Jokowi ini oke banget. Betul. Gitu ya. Kita senang dengan presiden seperti ini. Ada legasinya, ada prestasi yang konkret yang bisa dirasakan. Jadi oke lah. Nah, tadi saya tanya secara kualitatif, memang kalian nggak melihat ada figur lain yang katakanlah mungkin sama dengan Jokowi secara kualitatif, bisa melakukan atau bisa membuat prestasi-prestasi yang tidak kalah dengan Jokowi dari semua figur-figur calon yang sekarang beredar. Kalau kemampuan anak bangsa tentu kita tidak meragukan, Pak. Pasti banyak, sangat banyak gitu loh. Tapi untuk memilih pemimpin Republik ini RI1, RI2 kan kita harus benar-benar cermat gitu kan. Ya, let's say Pak Ganjar yang dianggap sangat dekat atau mirip dengan Pak Jokowi. Ya. Kita harus melihat bahwa Pak Ganjar ini pun dari hasil survei ya kalau kita bedah masih kuatnya hanya di Jawa Tengah. Suaranya ya surveinya itu paling kuat hanya di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012, suaranya meloncat tinggi itu, dia sampai orang NTT, orang Sulawesi, orang Kalimantan, semua kenal dengan Pak Jokowi. Soal elektabilitas. Yang Betul. Ini kira-kira soal kemampuan untuk melakukan membuat prestasi seperti Jokowi. Kalau soal perbaikan pasti banyak lah Bang, anak-anak bangsa gitu kan. Tapi balik lagi saya sampaikan, untuk jadi RI1, RI2 itu kan dia harus punya tiketnya. Harus punya elektabilitas, popularitas, tingkat pengenalan, tingkat kepuasan gitu. Ini kan semua harus sinergi gitu, jadi sebuah data gitu kan, yang akhirnya diputuskan oleh para ketum partai politik untuk diusung gitu. Kalau soal calon banyak lah, Pak Erick Thohir bagus, Bu Khofifah sangat bagus juga, Mas Ganjar juga sangat bagus, gubernur saya sendiri gitu kan, Kang Emil juga bagus gitu, banyak juga yang bagus-bagus kok gitu. Nah, tapi soal elektabilitas ya, kan ada survei juga Timo yang mengatakan begini, banyak masyarakat itu senang terhadap Jokowi, gitu ya, tapi ketika ketika pertanyaan itu ditujukan untuk Anda setujukah kalau Jokowi itu 3 periode, itu rendah, yang setuju itu rendah. 40% Pak. Enggak sampai kali. Indikator 40. Indikator. 40%. Iya. Itu Desember tahun 2021. Kompas lebih rendah. Iya. Ya. Itu maksud saya. Kalau Kompas itu mengeluarkan 33% itu setuju amandemen, bukan Jokowi 3 periode ya. Litbang Kompas yang terakhir. Ada hubungannya dengan itu. Betul. Tapi kalau spesifik pertanyaan Jokowi 3 periode berdasarkan indikator Desember 2021 40%. Ya, artinya begini. Publik itu tidak penuh juga gitu ya kalau kemudian Jokowi itu 3 periode. Orang-orang yang mengapresiasi Jokowi, orang-orang yang senang Jokowi, ternyata ketika di 3 periode kan gitu ya, itu nggak suka juga gitu. Artinya dia kita nggak akan pilih gitu ya. Nah, ini gimana teman-teman melihatnya? Ya, pertama kan kalau survei terakhir bulan Desember 2021 40% itu, Pak. Kalau kita 2021. Iya, Desember 2021. Kan bulan-bulan ini belum ada yang ngeluarin survei lagi. Kalau 40% itu kita ekuivalenkan dengan pemilih Indonesia 200 juta, itu maka akan ekuivalen dengan 80 juta. Artinya dakwah Jokpro yang sejak bulan
Juni 2021 sampai bulan Desember ya kira-kira 40% itu sudah sebuah prestasi yang bagus gitu loh. Artinya dari awal kami sendirian tiba-tiba keluar 40%, artinya dakwah ini kan sampai. Dakwah ini sampai. Nah, soal apakah nanti ada progres. betul ada progresnya gitu. Dan soal apakah nanti terjadi atau tidak ya balik lagi seperti perkataan saya di awal ya monggo terserah kami kembalikan lagi kepada masyarakat itu. Kami bukan bagian dari pemerintah, kami bukan bagian dari tim sesnya Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu kan. Saya hanya ya masyarakat biasa gitu yang puas dengan Pak Jokowi. Ya silakan nanti masyarakat yang menilai gitu. Nah, ini mungkin hal lain ya. Karena ide tentang 3 periode ini mengingatkan kita, ya orang-orang seperti saya itu langsung agak trauma sebetulnya dengan zaman Orde Baru yang sampai 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun berkuasa gitu. Ya. Nah, apakah teman-teman di Jokpro itu nggak khawatir dengan fenomena seperti itu ya? Karena ya memang sudah 20 tahun lebih ya kita keluar dari rezim Orde Baru, masuk rezim reformasi, tapi sebagian anak bangsa ini masih punya pengalaman langsung ya dengan praktek pemerintahan di masa itu yang betul-betul otoriter dan lain-lain. Orang nggak bebas lah. Apakah nggak ada kekhawatiran bahwa gagasan 3 periode dengan mengusung Jokowi 3 periode itu untuk kita masuk lagi dalam jebakan otoritarianisme seperti pengalaman baru? Kalimat pertama tentu siapa sih yang pengen kembali kepada masa Orde Baru sih Pak mengalami peristiwa itu? Tentu kalau ditanya anak muda sekarang nggak akan mau pasti mengalami itu. Saya pun banyak yang tidak mengalami langsung. Iya, meskipun tapi kalau mendengar cerita orang tua segala macam sejarah pasti tidak akan mau balik ke masa Orde Baru. Begitu juga dengan saya gitu. Dan masa sekarang dengan Orde Baru sangat beda. Dulu tidak dibatasi, saat ini dibatasi meskipun kami minta tambah 3 periode. Itu pun ada pembatasan di situ, pembatasan kekuasaan. Nah itu maksud saya karena minta 3 periode dikabulkan. Oke. Nanti akan terbuka nih. Lalu yang kedua, pada zaman dulu partai hanya terbatas itu saja. Tidak banyak, maksimal 3. Sekarang partainya yang ikut pemilu aja udah banyak. Di parlemen ada 9 gitu. Nah itu, apakah yang nanti ke depan mungkin bisa lebih gitu. Nah, di parlemen ada 9, apakah segampang itu mengontrol 9 partai ini gitu ya. Lalu zaman Orde Baru, kebebasan berpendapat, berserikat tidak dijamin. Sekarang media sudah sangat luas dan bahkan bisa menyampaikan kritik-kritik terbuka gitu. Apalagi yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Sekarang juga pemimpin tidak otoriter gitu. Masyarakat bebas berekspresi, menyampaikan pendapat. Apa yang perlu ditakutkan kembali ke masa Orde Baru lagi? Tidak ada lah. HAM dulu ya tidak terlalu dipikirkan zaman dulu. Sekarang HAM sangat dijunjung tinggi gitu. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam demokrasi masa kini gitu loh. Jadi teman-teman di Jokpro melihat sebetulnya isu 3 periode ini tidak akan mengarah kepada otoritarianisme Betul. Dulu. Betul. Tapi kan bisa dalam bentuk otoritarianisme baru. Misalnya kalau partai itu makin oligarkis pengelolaannya sehingga penentuan tentang banyak keputusan itu kepada segelintir orang. Bisa ada koalisi di antara orang-orang ini yang kemudian mengekang demokrasi gitu, yang perlahan-lahan mungkin bisa mengarah seperti pengalaman traumatik kita di masa Orde Baru gitu. Nah, kalau kami berpikirnya simpel, Pak. Pertama untuk polarisasi ekstrim itu kan yang kami khawatirkan gitu. Ya, itu kekhawatiran. Iya, betul. Dan yang kedua, kalau kita berpikir secara logika ya, kepala desa saja diberikan kok 3 periode kok. Kepala desa diberikan 3 periode. Nah, sedangkan kepala desa ini memimpin wilayah 86.000 kali lipat lebih kecil dibanding presiden. Itu boleh 3 periode. Gitu. Nah, kenapa presiden yang memimpin jauh lebih besar wilayah hanya 2 periode? Gitu loh. Ini kan harus dipikirkan kita sebagai sebuah bangsa, gitu loh. Apakah 10 tahun itu cukup? Iya, 2 periode ini kan standar yang berlaku secara internasional. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya belum pernah baca buku atau literatur yang mengatakan demokrasi ideal itu 2 periode, tidak ada. Oh ya, memang nggak ada. Nggak ada. Tapi praktek pengelolaan pemerintahan dan kebiasaan periodisasi presiden atau perdana menteri ya sebagai kepala
pemerintahan itu kan memang 2 periode. Di banyak negara demokrasi dibatasi hanya 2 periode. Artinya dengan masing-masing tahunnya ya, ada yang 2 kali 4, ada segala macam. Nah, karena itu ya 2 periode itu dianggap secara umum lah ya, dianggap ideal. Memang nggak ada orang yang mengatakan apakah 2 periode lalu demokrasi, karena variabel untuk mengukur sebuah negara itu demokrasi atau tidak hanya di soal periodisasi kepemimpinan, tentu ada banyak variabel lainnya. Nah, tapi memang usulan teman-teman ini memang saya tadi mengatakan selalu agak ekstrim, ya, karena dia melawan arus besar dan bahkan yang melawan konstitusi juga. Ada perjuangan konstitusional yang harus dilakukan. Nah, kalau bicara 2 periode itu kan baliknya ke konstitusi, Pak. Konstitusi itu kan hakikatnya the living constitution. Konstitusi itu disesuaikan dengan kebutuhan bangsa, kehidupan bangsa. Konstitusi negara satu dengan negara yang lain pasti berbeda gitu. Nah, kalau ternyata bangsa kita, masyarakat kita pengen presidennya 3 periode, mayoritas, why not gitu. Kalau memang itu ada gitu. Artinya begini, kalau mungkin kita harus bedakan nih Timonnya. Amandemen konstitusi itu bukan sesuatu yang tabu. Betul. Ya kan, konstitusi itu harus menyesuaikan zaman ya. Kalau zamannya sudah membutuhkan ada perubahan, nggak boleh kita tahan-tahan. Nah, tapi mengubah konstitusi itu hanya untuk karena ada satu orang, ini kan repot logikanya. Iya. Gini Pak, Jokpro itu tidak pernah mengkultus individu kan Pak Jokowi. Sekali lagi, yang kita dakwakan ide gagasan memasangkan beliau berdua. Kenapa ide ini bisa muncul? Karena ada kekhawatiran polarisasi ekstrim. Jadi kan ada masalah ini, masalah polarisasi ekstrim. Solusinya apa? Bagi kami, Jokowi Prabowo dipasangkan. Gitu. Artinya itu satu-satunya solusi kalau menurut teman-teman. Kalau menurut kami itu satu-satunya solusi. Karena apa? Karena figurnya yang mereka berdua yang simbol ya. Di pemilu 2019 memang hanya 2 figur ini. Itu kan cuma 2 figur ini. Yang kemudian setelah 2017 di DKI, 2019 kebetulan yang tampil 2 figur ini, sehingga seolah-olah muncullah opini di publik itu bahwa ini simbol NKRI, ini simbol sebaliknya kan gitu. Ya, tapi maksud saya apakah kalau Anda mengatakan bahwa ini digabung dua-dua ini sebagai solusinya, apakah itu memang nanti benar-benar akan menjadi sebuah solusi? Kan cuma satu alternatif itu, atau gimana pikiran? Gini Pak, ketika Jokowi Prabowo itu disatukan, maka harapan kami akan menutup ruang bagi kelompok-kelompok yang menggunakan isu-isu primordialisme dan kelompok identitas, gitu loh. Karena kan kelompok ini kan akhirnya tidak punya calon gitu yang bisa berkontestasi karena lawan kotak kosong tadi. Ya, makanya kelompok-kelompok ini kita masukkan dulu dalam botol, kita beresin dulu nih. Selama periode 2024 sampai 2029 itu kita manfaatkan waktunya untuk membereskan keterbelahan yang terjadi saat ini nih, gitu loh. Coba sekarang bayangkan, seandainya masa pandemi ini Pak Prabowo tidak dalam pemerintahan Pak Jokowi, ya 2019 Pak Jokowi nggak ngajak Pak Prabowo nih, Pak Prabowo masih di luar. Pandemi COVID datang, tiba-tiba ada yang bisikin Pak Prabowo pidato, hei kader Gerindra, pendukung saya, tolak pakai masker ya. Apa nggak kacau pandemi kita? Penanganan pandemi kita. Tiba-tiba dia pidato lagi, tolak vaksin ya. Oh, apa nggak kacau lagi? Kita sangat bersyukur sekali Pak Prabowo ada di dalam saat pandemi ini, gitu loh. Ya, itu memang sebuah kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Tapi kan memang akhirnya dia sekarang itu menjadi sebuah asumsi kan, karena tidak terjadi. Kita juga belum tahu kalau apakah kalau artinya begini. Sulit kita pastikan. Begini Pak, kalau itu hanya asumsi, kita semua mengalami Pak di Jakarta Pak. Bagaimana ada tabloid obor rakyat, tabloid sengaja diciptakan untuk menyebarkan hoaks. Pertama, kedua suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Jenazah nenek-nenek dilarang disolatkan gara-gara pilih Ahok. Ya. Lalu quick count loh Pak, quick count yang kita anggap ilmiah bisa beda hasilnya.
Ini kan kita alami, ini bukan asumsi Pak, ini bukan asumsi. Itu iya, tapi maksud saya, Ini kan efek dari keterbelahan cebong kampret itu. Iya, tapi Ya sekarang gini Pak. saya ini men-challenge. Betul. Ya terima kasih sudah dikasih panggung gitu kan. Sekarang let's say linear, Pak Jokowi nggak bisa 3 periode. Iya. Prabowo lawan Anies Pak. Ya tadi saya sampaikan gitu kan. Satu alternatif. Iya. Prabowo pasti akan dicap nasionalis. Karena Gerindra sini memang partai nasionalis. Berubah sekarang ya, jadi dulu Enggak, secara ideologi Pak, secara ideologi Partai Gerindra dan PDIP itu kakak adik gitu loh. Cuman gara-gara untuk pemenangan kontestasi, Pak Prabowo distempel, dicap calon presiden umat Islam, kan gitu. Nah, kalau Prabowo lawan Anies Pak, Prabowo akan dicap nasionalis sebagai Pak Jokowi ini waktu 2015-2019. Anies ini akan dicap Prabowo tahun 2015-2019 gitu loh. Ini akan kejadian lagi Pak. polarisasi tetap jadi. Kejadian lagi karena kalau di luar sana ada yang mengatakan ya kan tinggal kita himbau, tinggal kita minta elit politik untuk tidak menggunakan isu primordialisme, isu politik identitas. Mohon maaf, kita jangan naif lah. Apakah partai politik elit politik kita akan ini gitu loh, akan mendengarkan gitu loh. Terlalu pragmatis. Iya. Agak sulit kita. Agak sulit mengharapkan itu gitu loh. Maka itu ya jalan satu-satunya kita sebagai masyarakat menawarkan yang udah wahid lah, udah nomor wahid gitu loh. Iya. Iya, Timo, saya kira ini percakapannya menarik ya. Kita sudah mendengar semua alasannya. Saya kira kita setuju. Kalau saya setuju dengan idenya, ide dasarnya atau keprihatinan mendasar bahwa kita sudah capek dengan polarisasi politik dan kemudian polarisasi masyarakat yang kemudian dipicu lah oleh katakanlah peristiwa pemilu. Betul. Kita punya kepedulian untuk menghilangkan ini dalam pemilu 2024 ya. Tawaran yang dikemukakan oleh teman-teman Jokpro itu adalah seperti itu. Nah, oke saja sebenarnya berkaitan dengan gagasan itu, meskipun catatan di awal yang juga disadari oleh teman-teman Jokpro itu adalah ada perjuangan yang cukup panjang ya, karena ada layer-layernya, ada layer konstitusi, ada layer partai politik, ada layer personalnya Jokowi dengan Prabowo mau dipasangkan atau tidak gitu ya, dan ada layer soal aspirasi masyarakat apakah kuat sekali untuk mendorong ada perubahan. Jadi ini hal yang menarik. Saya kira gagasan di balik itu yang mungkin perlu ditangkap oleh masyarakat. Betul. Nah, terakhir itu dalam konteks ya katakanlah 3 periode Jokowi. Gimana kira-kira teman-teman di Jokpro itu melihat demokrasi kita? Apakah itu tidak setback gitu ya? Atau ya kita mundur ya, dalam berdemokrasi karena prestasi kita sejak 98 ya di era reformasi ini. Nah, ini menurut pikiran teman-teman seperti apa ini? Justru dengan ide memasangkan Jokowi Prabowo untuk menghindari polarisasi ekstrim itu, Pak, kita ingin mengembalikan demokrasi kita pulih kembali. Nah, selama ini kan kontestasi politik bukan diwarnai dengan debat gagasan, ide, kebijakan publik segala macam. Iya, tapi menggunakan isu-isu sara, politik identitas, primordialisme gitu. Kalau kita lihat debat di TV kan tidak ada yang substansial gitu loh. Tidak membicarakan kebijakan publik ini segala macam, tidak gitu. Justru kita ingin mengembalikan marwah demokrasi itu sendiri. Sudahilah praktek-praktek sara, politik identitas itu dalam sebuah kontestasi politik gitu. Kita kembalikan kontestasi politik itu sebagai adu gagasan, adu pikiran, adu kebijakan publik gitu loh. Adu program gitu loh. Ini kita kembalikan kepada marwah sesungguhnya gitu loh. Kita ingin akhiri politik identitas ini gitu loh. Jadi demokrasi itu ingin kita junjung kembali lah gitu. Nah, oke. Kalau begitu, apakah nggak ada alternatif lain menurut teman-teman? Karena alternatif Jokowi Prabowo ini kalau kita bicara kan ide gagasan di baliknya saya kira mulia sekali, kita harus sambut ya. Tapi gagasan ini kan gagasan yang sangat pragmatis gitu ya. Nah, kalau saya bertanya apakah nggak ada alternatif lain kalau kita ingin menyelamatkan atau membuat demokrasi kita lebih baik ya, atau makin baik, atau
ditempatkan di dalam rel yang semestinya sebagaimana tadi Timo bilang? Alternatif tentu pasti ada ya. Menyelesaikan masalah itu kan pintunya nggak cuma satu. Tapi yang kita pilih adalah pintu yang paling mungkin supaya solusi itu terpecahkan gitu, masalah itu terpecahkan gitu. Kalau alternatif selanjutnya ada, ya biarkan ini linier, tapi kita berharap elit politik nggak menggunakan isu itu lagi, gitu loh. Suarakanlah masyarakat bahwa kita tolak politik identitas dalam politik segala macam. Kita kumpulkan masyarakat gitu loh. Tapi apakah hanya kita bisa berharap gitu loh, elit politik ini mau mendengarkan dan tidak melakukan hal itu gitu loh. Dan itu kan realita aja. Jadi harapan itu pasti ada, tetapi alternatif itu ada gitu. Tapi apakah itu bisa efektif atau tidak kan mari kita lihat gitu loh. Tapi kalau bicara yang paling efektif dan efisien gitu, yaitu tadi Jokowi Prabowo. Paling cepat ya. Paling cepat gitu. Karena kan kita sudah tertinggal lama ini Pak, bangsa kita ini. Kita butuh untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kita menuju Indonesia Emas 2045. Kebangkitan Nusantara itu 2045. Pak Jokowi itu hanya mengantarkan kita ke gerbang kejayaan. Itu yang selalu disampaikan Pak Jokowi. Saya ini hanya mengantarkan Indonesia ke gerbang kejayaan. Indonesia Emas kebangkitan Nusantara itu nanti 2045 gitu. Jadi itulah yang harus kita jaga gitu. Siap, keren ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Siap. kasih Timothy Ivan, Siap. Sekjen Komunitas Jokowi Prabowo sudah hadir dan bercakap-cakap soal bagaimana memperbaiki pemilu, memperbaiki demokrasi kita, memperbaiki bangsa ini dengan gagasan Jokpro ya, itu gagasan yang Jokpro ekstrim, tapi di balik gagasan itu kita melihat ada nilai, ada perjuangan yang sebetulnya mulia dan menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena kita trauma dengan soal-soal seperti itu dalam pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, khususnya 2017 dan 2019. Nah tentu terakhir tadi kita berharap ke depan atau pemilu 2024 kita nggak memainkan isu-isu yang punya resonansi untuk membelah kehidupan masyarakat kepada kutub A, kutub B atau kepada kotak-kotak etnis, agama, kelompok dan seterusnya. Kita harus kompak sebagai bangsa untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Amin. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Pak Ivan. Rekan RKI dimanapun Anda berada, percakapan kita menarik, gagasannya agak ekstrim ya. Tetapi di balik gagasan itu ada hal positif yang menjadi keprihatinan dan kepedulian dari teman-teman. Kita akan bertemu kembali dalam update berikutnya, dan kalau ada komentar, gagasan, saran terkait dengan percakapan kita ini, Anda bisa menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia. Saya Deddy Sumampo, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Terima kasih.